Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Radeni Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ma'alif kitab Syekh Haji Muhammad Syari Fala Ruhi Syekh Haji Abdullah Kafabil Mahrus. Allahumma fillah warhamhu wa'afi wa'anhu. Bibarakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kiai Haji Syakir Ridwan ya Syakir Ridwan wali sosial rating Ibarakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan pengajian kitab rutin, yaitu kitab Masyayikhuna. Pada hari ini kita akan melanjutkan ke hikayat yang kedua dari bab yang pertama. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil umurihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-hikayatu tawi cerita asaniyatu baduka ping loro fi ta'ati ing dalam taat li syaihi maring syaihi. Bakalan ana sapa asyaihuna guru loro. Sapa asyaihuna guru kita iku rupane kaya Bangkalan. Kai Bangkalan. Al-masyhur kang masyhur bi syaihina maring guru kita min kibarul ulama'i saking contoh atau panutan para ulama min isrihi saking ing dalem zamane Kyai Haji Khalil Bangkalan. Bakalan mongko ana apa kulli yaumin saben-saben sedina kasiron kang akeh minat dunyufi saking tuyuf ya suruhu padata mongko nalikane teko apa sapa man lailatin ing sewengi tumtirus sama'u ing tekane udan matoran ing udan gozizan kang terus faida mongko nalikane kumedaan bisahi kalamin syekh rupane haramin masluli rupane syekh haramin masluli yang sih melaku apa habuan hau bisa hati ing dalam saat mangzilin kang turun sapa syaikina syekh kita qasidun kelawan nejo ilahi maring man
Fanadhara mongko nilangi sapa man makalan dawuh litolabihi maring murite Kyai Khalil. Man utawi sapa iku yuridu kang ngarepake apa hamlahu gawane man. Faqala mongko dawuh sapa ahadu salah sijine tulab minhum sangking Faqala mongko dawuh sapa ahadu salah sijine man minhum saking tulab anna utawi ingsun iku hamaluhu utawi gawane atau gawene ingsun ya syekh rupane ya syekh fahamaluhu mongko gawene man falamma mongko nalikane kumataan wasala kang sambung sapa man ilal babi maling bab akabaluhu utawi sadurunge man iku sayyuna mari syekh kita warabah lan demen kita bi kelawan man aqdamahu lan luhurake sapa man fa inda mongko nalikane perkara intaha nyegah apa tahadus bainahuma ing dalam antarane lebbaha wa aqdama qala wis tahu litulabihi maring qala wis tahu sapa man litulabihi maring muride man tawi sapane wong iku yuridu kang ngarepake apa hamla syaihil harami ing gawane syekh haram ilal manzili maring temurene syekh haram. Fakala mengataau sapa ahadun wong minhum saking tulab wa huwa utawi ahad alladzi perkara pada hamalaha kang gawa atau guna akil sapa man ila manzili man temurun maring turun saikina ing sahita ana utawi ingsun iku hamaluku gunakake sapa man hu ing tulab ya syaihu ya syekh falamma dahaba mongko nalikane kumedaan tahaban ing butalan bakala wis tahu sapa man kala wis tahu sapa tulab asyaihuna ing guru kita ditulabi maring tulab isatu nyeksene ingsun bi an ulumi kelawan yanto belajar qad hamlaha mongko gawa sapa man ha ing hamal ha ing ulum dalika talibu ing mengkono-mengkono murid fattatoha ba'da dalika an syaihal haram ing dalam ing dalam mengkono-mengkono syekh haram wa utawi syekh haram iku nabiyullah iku nabiyullah hadiru alaihi salam maksud nabiyullah Khidir alaihi salam wa yusbihu lan isu ana apa hamiluku gaweake nunggunake manhu ing Syekh Khidir fi waktu ing dalam waktu lahikin orang hakir isil akbari ing kepala pimpinan fi jami'ati nahdlatul ulama ing jami'ah nahdlatul ulama anna ilinga wa huwa utawi waktin iku hadratu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rupane hadratu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Pada hikayat yang kedua ini menjelaskan tentang ketaatannya para ulama atau para wali. Ketaatnya para ulama dan wali ini terhadap gurunya sendiri, para gurunya. Di sini dijelaskan bahwasanya guru kita atau guru wali kita Khalil Kyai Khalil Al-Bangkalani yang terkenal dengan sebutan Sijinan. Jadi guru kita
menjelaskan bahwasanya Kiai Haji Khalil Bangkalan yang terkenal, yang masyhur ini dari salah satu ulama yang termuka, itu masuk istilahnya kan min kibaril ulama, ulama atau panutan, jadi ulama yang terkenal. Situ jelaskan bahwa suatu hari, setiap hari banyak tamu yang mengunjunginya. Jadi banyak tamu yang mengunjungi Kiai Haji Khalil Bangkalan itu. Pada suatu malam hujan turun dengan sangat deras di daerah umpanya situ. Pada saat hujan itu tiba-tiba seorang syekh tua, di sini istilahnya kayak suatu pengemis. Jadi ada seseorang yang tua yang berupa pengemis yang terlihat merangkak ke halaman dan menghampiri Syekh Khalil Bangkalan. Jadi pada satu malam itu di daerah itu lagi hujan. Terus tiba-tiba ada seorang pengemis yang menghampiri ke rumahnya hingga merangkak ke dalam rumahnya. Lalu murid-muridnya Kiai Haji Khalil ini sigap, si bapak ketuanya itu langsung menanyakan kepada murid-muridnya. Seseorang yang datang itu langsung bertanya kepada muridnya. Muridnya tuh pas bertepatan ada di depan rumah. Jadi seorang bapak-bapak itu yang datang saat hujan itu, ia bertanya kepada murid-muridnya Kiai Haji Khalil. Ia bertanya, siapakah yang ingin surga? Salah seorang dari para muridnya itu berkata, saya akan menggendongnya. Maksudnya para murid ini sigap untuk membantu seseorang yang datang pada malam itu pada saat yang hujan juga, dan seorang itu jalan merangkak, jadi dibantu oleh para santrinya Kiai Khalil. Tapi herannya, mengapa beliau bertanya, siapakah yang ingin surga? Terus muridnya pun mengaturi pada gurunya, yaitu pada Syekh. Lalu ia menggendongnya. Ketika sampai di pintunya gurunya atau Syekh, gurunya murid itu, yaitu Syekh Khalil Bangkalan, si pihak dalam menghormatinya atau menyambutnya setelah para murid dan seseorang itu memberikan salam pada saat mengetuk pintunya.
Setelah para muridnya selesai mengantarkan, si seseorang itu berkata kepada muridnya, pada orang yang menolong tadi, dan gurunya pun berkata, yaitu Syekh Khalil Bangkala pun berkata, siapakah yang ingin mengambil Syekh yang sudah tua ini untuk pulang ke rumahnya? Maksudnya ya, seseorang yang tadi datang malam-malam merangkak itu, yaitu gurunya Kiai Khalil. Maka Kiai Khalil pun ya, sangat menghormati beliau. Terus pada malam itu pun Kiai Khalil memerintahkan para muridnya, ya, siapakah yang ingin mengantarkan Syekh tua ini untuk pulang ke rumah? Salah seorang dari para muridnya itu, yaitu yang telah menggendongnya ke rumah Syekh, maksudnya ke rumahnya Kiai Haji Khalil Bangkalan, dari depan rumah itu, dari sekitar halaman yang menggendongnya. Setelah itu Khalil Bangkalan itu memerintahkan untuk menggendongnya ke rumah Syekh yang sudah tua ini, dan ia berkata, maksudnya ia menggendong orang tersebut berkata, saya yang menggendongnya, wahai Syekh. Setelah kedua orang yang menggendongnya itu kembali, guru kita atau Syekh Khalil Bangkalan ini berkata atau mendauh kepada muridnya, lihatlah bahwa lihatlah bahwasannya guru ini telah digendong oleh murid itu. Ternyata Syekh yang sudah tua ini adalah Nabi Khidir. Jadi kan pada saat itu yang menggendongnya itu hanya dua orang muridnya, menggendong laki-laki tua ini, dua orang dari depan halaman rumahnya menuju ke dalamnya Kiai Haji Khalil Bangkalan. Setelah menggendongnya, kedua orang tersebut kembali lagi ke asramanya. Setelah itu Kiai Haji Khalil tahu kepada murid-murid yang lain, lihatlah bahwasanya kedua temanmu tadi itu telah menggendong sosok Syekh. Bahwasanya sosok Syekh itu, untuk sosok laki-laki itu adalah nabinya Allah, yaitu Nabi Al-Khidir. Setelah itu beliau mendahulu, semoga Allah memberkahinya dan orang-orang yang menggendongnya kemudian menjadi ketua besar di organisasi atau jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari dan Syekh Kiai Haji Abdul Karim. Nah, dua orang itu data sepil nih. Dua muridnya Kiai Haji Khalil yang menggendongnya Nabi Al-Khidir, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta Kiai Haji Abdul Karim, yang membantu atau membebaskannya laki-laki itu di tengah kesulitan hidup yang keterbatasan. Yaitu ya tadi dengan bapak-bapak itu yang merangkak untuk menemui Kiai Haji Khalil,
Kiai Haji Karim dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sikap langsung membantu dan menanyakan mau kemana. Laki-laki itu bertanya, laki-laki itu pun menjawab, ya saya ingin menemui Haji Khalil. Setelah kedua itu membantu menggendongnya ke dalam kesepuan, ke rumahnya Kiai Haji Khalil. Ya Kiai Khalil itu kaget juga, ini guruku. Setelah itu Kiai Khalil pun memerintahkan pada muridnya, salah satu muridnya yang ingin membantu untuk mengantarkan pulang ke rumah laki-laki tersebut atau bapak tersebut. Ternyata yang ingin membantu itu Kiai Haji Khalil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta Kiai Haji Karim. Setelah ia membantu, Kiai Khalil pun berkata kepada murid-murid yang lain, lihatlah kedua temanmu ini yang telah menggendong seseorang laki-laki atau bapak tua ini. Tahuilah bahwasanya bapak-bapak tua ini adalah utusannya Allah, yaitu Nabi Al-Khidir. Nah, itu kehebatannya para wali, bahwasanya wali itu sering kedatangan tamu, maksudnya tamu secara zahir maupun tamu yang diutus oleh Allah. Hingga Nabi pun diutus untuk bertamu ke rumah ya Kiai Haji Khalil. Terlanjut nasa'asaihu Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo ya'tima sikillataini asihin wotokil hali falama buloko mabulokon arijali rahila ila jazirati wahdura bila zali wajala salanuku fi halakati dalam halakoh sayhina ingkuru kita kali pangkalan falama hana waktu hasodi tahaba budalan ila kurra minal ja'bar saking Jember atau Jember Bayuwangi atau Bayuwangi ya guna supaya ono min umalil hasadi saking ilmu atau saking gunake untuk menentangi majelis itu. Waraja'a mengkobali sapaman ilam hati marim pondok bihamilil al-ruzi kelawan gawa beras ujratan kelawan sabudalan rikas bihi krono gawane manhu ing ruzza pada mata kora makan jelane budal ta'au ing tuwane man saihuna ing sahito lakonan tau sapa man lahu maring murid ya manafu hai manaf ta'al reneo atau sinilah tak ini dari Andrusya ing bawalah beras ini liat amil jaji krono arah mangane pendino atau mangannya setiap hari. Wakul anta saben-saben siro al auraqa ing gandum min sajaratin saking pohon al makundu saking pohon makudu allati kang kana kang ana apa makudu ora al mahadi ing murine mahad fa'ata'u mongko paring iya maring man bitini kolbi kelawan enake ati neman paling kana lamun ana sapa man qaditaja teman-teman wis butuhake sapa man ila dalikal ruzi ing mengkono-mengkono beras
wasabara lan sapa ala akali ing atase sempurnaan tilkal akuraki kelawan kesempurnaane gandum maslumatan kelawan gandum asinina ing pirang tahun adidatan kang banget. Hukima nyitakaken asaiha saking saya rupane kaji Zainuddin Majasyari min tulabi saking murid al-mutiina kang manut lisaihi maring sahe Zainuddin kai haji Zainuddin fa amarahu mangko merintahake sapa Zainuddin asaihuna ing gurune Zainuddin rupane kaji soleh langkitan Datan laidin dalam sucine wengi an yamla'a menggunakake en hitona ing pira-pira jeding fa'alama mungko ngakake perkara amurahu ing merintahake man ing Zainuddin min kairi kasratil soali saking tanpa akehe takon pamtala mongko kumedi alhitono ing pira-pira jeding hatta fado sehingga penuh apa maku banyune jeding bala menyeptaki mongko mulune sapa kayaji Zainuddin in annahu ing dalam sandinge fado mau Pastakoto mongko tangi sapa asaiku di ajli sholatil lain korona arahe sholat malam bahwa jadu mongko nemoni sapa tu ing Zainuddin alamala ilki tori ing atase kepeke jeding wa in kana lamun ana apa alma banyune jeding kot mauto mongko meluber fakala mongko tau sapa man laku maring Zainuddin asaihu ing syekh ma utawi apa iku ismuka jeneng sira kala wis lagu apa man laku maring Zainuddin ismi utawi jeneng ingsun iku Zainuddin kala wis sapa man lagu maring syekh ya syaihi hai syekh kot amrotani teman-teman merintahake ingsun an amla ahadil hitona yang to ngobeki iki jeding wala matamuruni lan ora merintahake ingsun an antahai saking marengi ingsun ida koto ing dalem nalikane menuber apa ama uha panjune jeding kana ana sapa asaihu syekh rupane keji mustajabul qutub kayaji mustajab qutub asyari kangsal bangsa sari dalasan angkuli ta'ala bil udumi inda syaihi kayaji salih langitan istri nasanatan ing 20 tahun wa huwa khatimus sayyi salih kulli yaumi yaqfilu bihiman wa yaksanahu an yakmla'u kitotana mengkene gunakake jeding loro ayo kemo yakin kulli amalin ing saben-saben penggawean yutaju kang butuh sapa man ilahi maring yukim fa arsalahu mongko ngutus sapa man asaihuna ing Zainuddin tahaba budala sira bikamli hadil farasi kelawan duwene iki jaran yamani ngusakake sapa gaji saleh anjar kaba ing yang to nunggangi sapa man hadal farasi ing iki
Budalan atau jalan itu. Fadhaba mongko budalan bihamlihi kelawan gawane jalan. Wa qadahu lan nuntuni hu ing man min langitan sangi langitan min langitan tuban saking langitan tuban ila gundang maring gundang ila gundang maring Jombang lagi Agzuli anna syaiha amarahu karena sedunese amarahu kang pindah sapa man bihamlil farasi kelawan nggawane jaran takuda la biru kubuhi lan ora nunggangi sapa man hu ing faras atau jaran itu kuda alama yasil mongko lamun mutus sapa gaji soleh alama yasilu mongko mutus sapa man ilal gundang maring gundang lagi ila ba'da ayyami dalam sakwise dina atidatin kang den wilangake fa'utiyati mangko den parangake apa risalatu risalah ila kiai soleh mari kiai soleh gundang salama qara'a mangko nalikane maca sapa kiai soleh alimahu ing weruhi kiai soleh bi anna sayha kelawan saudese kiai soleh langitan kelawan rupane Kiai Soleh langitan amurahu merintahake sapa Kiai Soleh hu ing Zainuddin an yuzawija nyato ngerpaake sapa Zainuddin hu ing man fazawwajaha mangko wajah mongko ngrapiake sapa soleh Kiai Soleh hu ing soleh Kiai Soleh bi kelawan anake Kiai Soleh. Di bab kedua ini menjelaskan ketaatan ya para syekh kepada muridnya, yaitu menjelaskan ketaatan para wali dan para ulama terhadap guru-gurunya. Dan lanjut penjelasannya, yaitu pada saat Syekh Hasyim Asy'ari dan Syekh Kiai Abdul Karim membesarkan di tengah-tengah kesulitannya dan hidup keterbatasan. Ketika ia cukup dewasa, ia berangkat ke Pulau Madura dan bergabung dalam lingkaran pengikut Syekh Khalil Bangkalan. Ketika tiba waktunya panen, ia pergi ke desa-desa di daerah Jember atau daerah Jember atau daerah Jember dan daerah Banyuwangi untuk bekerja sebagai buruh panen. Setelah itu ia pun kembali ke pesantren sambil membawa beras yang telah ia dapatkan sebagai upah buruh tani tersebut. Setelah itu beras yang ia bawa yang digunakan untuk memberi makan ayam-ayamnya dan semua daun dari mangkudo. Mangkudo ini sebuah daun, tapi nggak ada penjelasannya sih. Mangkudo itu daun apa? Ada dari pohon mangkudo, daunnya yang diambil yang berada di belakang
pondok itu. Lalu ia memberikannya kepada gurunya untuk menyenangkan hatinya. Maksudnya menyenangkan hatinya syekhnya. Setelah ia memberikan, ia membutuhkan beras itu dan bersabar makan daun-daun selama bertahun-tahun. Itu kayak Haji ini bahwasanya kayak Haji Abdul Karim ini sangat taat pada gurunya. Biasanya ia disuruh untuk merawat ayam-ayamnya atau peternaknya. Ia mencari beras untuk makan. Si ayam itu menjadi buruh tani dan mendapatkan upah sebagai beras. Beras itu ia berikan atau dibuat makan untuk ternaknya gurunya, hingga ia tidak kebagian beras tersebut. Tidak kebagian. Pada saat itu di belakangnya itu ada daun mingkodo. Daun mingkodo itu karena berasnya sudah habis, daun mingkodo itu dimakan. Mangkodonya dimakan hingga ia makan itu bertahun-tahun demi menjaga atau merawat ternak itu. Selanjutnya ini Syekh Kiai Zainuddin Jasari dikisahkan merupakan salah satu murid yang sangat taat pada gurunya, yaitu gurunya adalah Kiai Haji Soleh Nangitan. Memerintahkan pada sesuatu saat malam, pada suatu malam untuk mengisi bak air. Jadi Kiai Zainuddin diperintahkan gurunya untuk mengisi suatu bak ember, mengisi air di ember itu. Lalu muridnya itu melakukannya apa yang diperintahkan tanpa banyak bertanya. Jadi gurunya ngomong langsung saja dia mengisi ember tersebut, sehingga bak itu terisi penuh hingga airnya melober, dan ia pun belum selesai setelah bak mandinya terisi hingga airnya meluber, ia belum selesai mengisinya. Kemudian gurunya atau Kiai Haji Soleh ini terbangun saat malam dan mendapati dia masih sibuk mengisi bak mandi bak mandi itu meskipun airnya sudah meluap, maksudnya sudah kehabisan. Lalu sang Syekh ini berkata kepadanya, "Siapa namamu?" Gurunya bertanya, "Siapakah namamu?" Si muridnya pun ia menjawab, "Namaku adalah Zainuddin." Guru itu berkata, "Airnya sudah meluap atau sudah melober, tapi kamu tetap di sana mengisinya." Lalu muridnya pun menjawab, "Wahai guruku, engkau yang memerintahkanku untuk mengisi bak ini, tapi engkau tidak memerintahkanku untuk berhenti airnya meluap, untuk mematikan air yang sudah meluber ini." Jadi muridnya ini mengerjakan perintahnya sesuai dengan arahannya.
Disuruh mengisi, ya benar disuruh mengisi, tapi ia menunggu perintah lagi untuk mematikan air tersebut. Jadi yang ia perintahkan ini benar, Syekh Zainuddin ini menjalankan perintahnya Haji Soleh untuk mengisi air. Ya benar, ia menjalankan perintah itu. Tapi bahwasanya sahnya atau Haji Soleh ini tidak memerintahkan Zainuddin untuk menutup air tersebut setelah airnya penuh. Jadi Syekh Zainuddin ini taat, sangat taat sesuai dengan arahan perintah Haji Soleh ini. Setelah itu pada suatu saat ada seorang murid yang setia yang telah belajar ilmu kepada bimbingan Syekh Soleh selama puluh-puluhan tahun. Ia adalah abdi kepada Syekh Soleh. Setiap hari ia memberikan makan ternaknya, menyapu, mengisi bak air, dan melakukan segala pekerjaan yang dibutuhkan. Lalu suatu hari gurunya atau Haji Soleh ini mengirimkan Kiai Haji Soleh Gundang lagi untuk menyambangi surat darinya. Jadi ini gurunya Kiai Soleh, tapi muridnya juga namanya Kiai Soleh, tapi beda. Haji Soleh Gundang tambahnya. Menyampaikan surat darinya, dan sang guru pun berkata kepadanya, yaitu Haji Soleh pun berkata kepadanya, pergilah dan sambil menggunakan kuda ini. Muridnya pun menganggap bahwasanya arti dari itu adalah dia harus menunggangi kuda itu. Maka ia pun pergi sambil menunggangi dan membawa dari Langitan ke Gudang, ke Tuban. Oh, dari Langitan ke Nganjuk. Bahasanya Gandu, berarti Nganjuk. Karena sang burung itu memerintahkannya untuk menunggangi kuda itu. Bukan hanya membawanya, namun ia baru tiba di Nganjuk, di Gundang lagi setelah ia beberapa hari kemudian. Jadi setelah hari pemberangkatan sudah hari lebih, ya terus berjalan sambil menunggangi kuda itu hingga ke tempat tujuannya. Setelah ia sampai, ia pun langsung menyerahkan kepada Kiai Haji Soleh Gundang lagi. Ketika ia membacanya, ia mengetahui bahwasanya Syekh Bikhian Soleh Langitan ini atau Syekh Soleh Langitan ini memerintahkan untuk menikahi putrinya dengannya, sehingga ia pun menikahi dengannya. Jadi benar ketaatannya para ulama itu pinter. Ketika ia disuruh untuk mengisi air, ya mengisi air. Ia tunggu air itu sampai si gurunya memerintahkan untuk menutupnya. Juga yang kedua, kayak di Zainuddin ini ya juga taatnya kepada gurunya juga. Ia diperintahkan untuk mengantarkan surat dengan menggunakan kuda. Ia pun langsung sigap mengambil kuda itu dan menungganginya hingga ke Nganjuk untuk mengantarkan surat kepada Kiai Haji Soleh Gundang. Yaitu surat itu berisi bahwasanya Haji Soleh Gundang ini diutus untuk diperintahkan untuk menikahi anaknya Haji Soleh ini. Setelah itu yang ketiga, bahwasanya Kiai Haji Abdul Karim ini ya sangat taat
Ia dipindahkan gurunya untuk menjaga atau merawat ternaknya hingga ia menjadi buruh tani. Setelah ia menjadi buruh tani, ia mendapatkan beras. Beras itu ia gunakan untuk makannya para ternak tersebut, hingga ia tidak mendapatkan beras itu. Ia rela makan godong atau daun gandum itu hingga bertahun-tahun, saking taatnya kepada gurunya. Nah, jadi barokahnya. Jadi ketaatan ini bahwasanya dari ketaatan kita kepada guru itu akan ada nilai plusnya nanti. Maksudnya, contoh kita pada saat belajar itu kurang memahami sesuatu itu, tapi pada saat kita diperintahkan pada guru, kita sikap taat patut kepada apa yang telah diperintahkan oleh guru itu. Setelah murid itu kembali, bahwasanya pada saat ia belajar, ia kurang memahami apa isi dari pengajian itu. Setelah ia sampai di rumah dan berbaur pada masyarakat, kagetnya, kok aku tiba-tiba bisa ya? Padahal aku dulu kurang memahami pembelajaran pengajian itu. Yaitu itu barokah dan doanya para wali-wali atau guru-guru atau para ulama dari guru kita juga, bahwasanya ketaatan kita kepada guru itu merupakan pendorong kita atau nilai plus nantinya. Dulu kita pada saat mondok kurang memahaminya, tapi pada saat turun terjun ke masyarakat dan berbaur pada masyarakat, tiba-tiba ilmu itu ingat sendiri itu. Yaitu termasuk barokahnya kita mendapatkan barokahnya para guru-guru dan para ulama tersebut. Ya, semoga kita semua yang mengaji ini mendapatkan keberkahannya para guru-guru, para ulama, dan para nuriyah-nuriyahnya Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sekian, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.